Saya juga sempat mikir, kenapa ke saya kan enggak, ibaratnya dari segi keluarga kan tidak mampu, dari segi, diri kan mungkin ibaratnya dari segi masa saya kan mondok enggak gitu ya, intinya, ya kenapa harus saya gitu. Tapi pas saya jalani, oh mungkin ini takdir dari Allah gitu. Lagi Akhirnya enak-enaknya saya makan bakso, teringat sama anak yatim. Masa saya makan enak-enaknya, tapi anak yatim nggak makan di mana, di garasi nggak siapa namanya, itu si Isma. Nggak nemuin makanan dari kemarin, udah 3 hari saya lihat ada nasi di dalam piring udah asem. Emak enak-enakan dahar, sementara anak yatim aya nu terlantar teu manggih dahar, mah teh tenyangka kitu tadi nama yen. Urang kali teh bahan katitisan kieu sing horeng si mana horeng. Urang kali teh kapilih panginten ku kasabaranana, ku dihinana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Singa Negara, ketemu lagi bersama kita di channel Singa Negara. Nah ini kebetulan saya lagi di Pasir Haji. Pasir Haji itu salah satu makam yang ada di Pasir Haji. Dan kebetulan di sini juga ada Nok Nyimas. Kita akan berbincang-bincang sama beliau. Siapa sih sebenarnya Nok Nyimas itu? Oke, untuk teman-teman stay terus di channel ini. Oke, kita langsung aja ke Nok Nyimas. Nah, ini Nok Nyimas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini lagi nyantai sama Ibu Gledek ya? Iya, ini kita lagi nyari suasana yang adem. Oh, iya emang enak sih ya, tenang gitu ya. Cari kesejukan. Cari kesejukan karena di kampungan nggak ada ya, kita jalan-jalan sedikit. Untuk merefreshingkan pikiran. Orang lain kan jalan-jalan itu kemana? Ya kita ke hutan aja. Ke mall, kita ke hutan aja. Cari yang irit-irit. Halo. Gratis lagi, nggak ada ongkos. Oke, ini kan Nok Nyimas itu Nok Nyimas itu nama asli? Kalau nama asli saya Ismawati. Ismawati. Terus nama Nok Nyimas itu dari mana? Kalau Nok Nyimas itu kan kalau Nok itu dari panggilan dari orang tua. Nah, kalau Nyimas itu panggilan dari karuhun, sebutnya Nyimas. Oh, itu kan karena ada nama Nyimas juga gitu kan. Ya. Jadi apakah titisan dari mana mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada biar nggak ada yang salah paham terkait dengan titisan, apa itu titisan dan dari karuhun mana gitu, mungkin Nok Nyimas bisa menjelaskan secara panjang lebar ya. Nah, untuk titisan sendiri itu kan seharusnya kan yang jelasin Wak Puncennya ayahnya, sedangkan dia kan yang namanya perjalanan juga. Terus kalau misal sebut titisan, sebenarnya kan kalau titisan itu nggak orang terpilih gitu. Jadi nggak misal orang yang mau-mauin. Saya juga sebenarnya dulu nggak pernah mikir bahwa akan terjun ke dunia spiritual seperti ini gitu. Karena dulu kan dari kecil misalnya memang kalau ke dunia gaib kan udah peka dan saya percaya itu ada. Setelah besar ya intinya pilihan lah. Jadi titisan dari karuhun di sini juga gitu. Karena kan mungkin bagi teman-teman yang percaya ilmu laduni itu ada, ya saya juga ngalamin hal seperti itu. Nah terus disebut titisan itu kan ya banyak orang yang bilang seperti itu karena mungkin proses tirakat yang saya jalani juga tidak mudah gitu dan lama. Jadi mungkin setahun lah ya lamanya. Setahun lamanya. Jadi prosesnya itu ada step by stepnya juga, jadi nggak langsung gitu. Pertama kita diajarin buat peka dulu gitu. Terus kan nggak misal langsung siapa sih yang dipilih? Ya teman-teman ada yang lama-lama ikut kita di bawah. Lihat daun itu goyang-goyang sendiri, dia beda goyang-goyang. Ya, mungkin bisa diabaikan dulu. Ya mungkin lebih baik. Karena kita sekarang lagi fokus ke jati diri ya, bukan ke hal mistis itunya. Iya, terus misalkan jadi mungkin teman-teman juga penasaran ya prosesnya seperti apa gitu kan. Ya mungkin secara lahiriah kan kita tidak yang mungkin yang bisa ngelihat kan mungkin ya nggak bisa ngelihat ya apa yang perjuangan gitu ya. Intinya proses titisan itu sebenarnya banyak orang yang misal menginginkan, cuma kan intinya hanya orang terpilih mungkin yang
bisa gitu. Terus emang dari Karuhun juga kan beliau tidak maksudnya langsung menentuin siapa, tapi kan sudah ada dari garis takdirnya sendiri gitu. Atau mungkin ada garis keturunan? Dari turunan saya nggak ada, dari orang tua nggak ada. Ya, maksudnya dari yang itu misalkan yang Karuhun itu leluhurnya itu jadi nitis ke Nok itu karena Nok itu ada garis turunan gitu Iya, kalau dari leluhur. itu memang ada. Tapi mungkin untuk namanya saya nggak ngasih tahu ya. Jadi Nah, kenapa itu untuk nama itu tidak bisa dipublikasikan? karena bagi sebagian orang kan kalau misal niatnya nggak baik kan bisa aja kita dipakai untuk niat yang nggak baik. Seperti di Hadorohi ya atau gimana? Ya kalau di Hadori kan itu memang banyak orang yang kayak gitu kan, banyak orang yang misal punya untuk kepentingan pribadi gitu. Oh, jadi emang nggak bisa sembarangan ya? Iya. Hanya orang tertentu yang tahu nama aslinya gitu ya? Nah untuk perjalanannya juga memang tidak mudah gitu. Saya sakit tuh hampir 1 tahun gitu tirakat itu. Dari bulan pertama tuh nggak makan nggak minum, cuma minum doang nggak makan. Jadi puasa 1 bulan karena mungkin badan yang nggak kuat ya, jadi dibawalah ke rumah sakit waktu itu. Nah, itu untuk puasa 1 tahun itu puasa tidak makan atau puasa misalkan sebulan tidak makan, sebulan puasa apa gitu atau Ya, gimana? ya lebih tepatnya seperti itu. Nah, kalau misal dari step by step mudah sih. Jadi misal dari bulan pertama tuh ya di nggak makan gitu, terus bulan kedua baru boleh, tapi nggak makan nasi waktu itu. Jadi harus nggak boleh nasi, harus ganti yang lain gitu. Nah, habis itu tuh ya terus disuruh jarah lah ke sana kemari gitu. Sebulan gitu ya? Ya pas Sebulan jarah gitu ya? ya yang paling parah tuh yang pas terakhir pas 3 bulan lagi yang ya pas yang nggak bisa bicara tuh, nggak bisa ngomong. Jadi puasa bicara gitu? Ya, nggak ngomong. Jadi kalau tuh Selama berapa bulan itu? 3 bulan terakhir pas mau beres. Terus komunikasi sama yang Pakai HP. oh pakai HP. Itu sama sekali berarti nggak bisa bicara ya? Nggak Kan bisa bicara ya atau memang? menyiapkan wadah, menyesuaikan wadah gitu kan, dari alhamdulillah dari leluhur manapun ada datang gitu. Jadi berkomunikasi terus emang menyiapkan wadah, bener-bener menyiapkan wadah gitu. Jadi disuruh wiridan, zikiran gitu. Karena kan nggak bisa duduk seperti ini ya, paling beberapa menit pingsan, bangun lagi gitu. Jadi kadang waktu jalan pingsan, nanti dibawa ke rumah gitu. Karena berat gitu ya, kemasukan Aulia itu berat ya? Enggak, bukan belum kemasukan. Jadi maksudnya kalau kita lagi jalan dia pingsan gitu. Iya memang dari kemasukan kan, kalau misal kerasukan juga kan, kalau misal dari makhluk-makhluk mistis yang lain kan berat juga, apalagi Karuhun ya. Ibaratnya kita manggul pare 1 kintal beratnya gitu, sepondir. Itu proses menyiapkan wadah gitu. Nah, di proses itulah mulai dari pertama kali kita ya merasa dikucilkan dari orang lain gitu. Banyak orang yang menghina, terus ngejauhin, banyak yang bicarain di belakang gitu, banyak yang menyangka-nyangka, ini bakal jadi dukun, ini bakal jadi anu gitu. Bilangnya kayak gitu. Tapi intinya bulan pertama tuh memang agak masih sensitif ya, jadi nggak nerima kalau bisa ada orang yang seperti itu gitu, ngomong seperti itu. Nah, lama kelamaan ya udahlah biarin aja, ngapain kita juga nggak bisa misalnya harus nggak bisa nutup mulut mereka gitu kan, itu hak mereka gitu. Jadi kitanya aja lebih kecuek gitu. Terus dari misal segi ekonomi kan benar-benar sangat diuji dari segi ekonomi juga gitu. Ya itu salah satunya aja ya tirakatnya itu ya. Terus kan adanya Yayan itu kan dia kan emang dari pertama ketemu kan dia udah ditugasin sama yang tuh buat ngejagain gitu, buat ngaping. Ya intinya kan pas dari tirakat itu kan intinya ya benar-benar sangat diuji lah dari segi ekonomi, dari segi kesabaran, baik dari keluarga juga mungkin diuji ya. Karena memang kalau misal orang yang terpilih ya mungkin kan merasa dikucilkan, merasa dibedakan, itu hal yang wajar gitu ya. Nah, saya sempat merasakan hal seperti itu pas lagi di fase paling rendah gitu ya, paling kita nggak bisa berbuat apa-apa, malah sampai yang kakak saya kan yang dia damping dari awal sampai akhir beres gitu ya. Dia yang capek, dia yang kesana kemari gitu kan. Selain daripada kuncian Yayan itu, saya minjem uang kesana kemari sampai ada yang bilangnya, "Anti bayarnya gimana? Kan dia nggak kerja," gitu kan. Ya alhamdulillahnya mungkin jalannya ya Allah datangin orang-orang yang baik ke sekitar kita. Contohnya emak ini sama geledek ini, terus ada oleh kuncian oleh juga ya, terus dari
keluarga yang disebutnya keluarga jauh lah, bukan keluarga dekat gitu. Mungkin dari keluarga dekat juga ada, cuma ya Allah wallahi ya wallahu alam, dari belakang kita ya mungkin membicarakan kita, ya biarkanlah itu mungkin udah menjadi, makanan sehari-hari bagi kita gitu kan. Ya awalnya yang tadinya awalnya dekat-dekat terus ya makin lama memisahkan diri lah gitu. Mulai dari di rumah tuh waktu itu banyak ya keluarga rame-rame bareng gitu, kita belajar silat, kita belajar jaipongan, terus kita ya gembleng lah sama sama, karuhun di sini gitu. Pas di fase itu memang saya sampai nggak punya beras 3 hari nggak makan waktu itu. Emang fase yang mungkin ya ujian ya seperti itu gitu. Nah saya sempat sempat mikirnya gini, kalau misal, almarhum ibu masih ada, contohnya mungkin tidak akan separah ini, tapi mungkin ya itu udah jalannya gitu. Karena sebelum ke Karuhun itu kan saya juga dari kecil tuh udah bisa mungkin komunikasi agak bisa ya. Nah pas umur 16 tahun itu kan masih, kalau anak remaja kan masih labil ya, jadi mungkin kalau ucapan orang gini-gini gitu, saya juga sempat mikir, kenapa ke saya kan enggak, ibaratnya dari segi keluarga kan tidak mampu, dari segi, diri kan mungkin ibaratnya dari segi saya kan mondok enggak gitu ya, intinya, ya kenapa harus saya gitu. Tapi pas saya jalani, oh mungkin ini takdir dari Allah gitu. Intinya pas dari itu saya nggak banyak komen, intinya ya udah ini mungkin jalan saya, ya udah saya Dijalani aja gitu ya, jalani aja, air ke mengalir depannya gitu. Allah yang mengatur bagaimana baik buruknya gitu. Nah alhamdulillah dari kejadian itu memang banyak sekali pesan moral yang saya dapatkan juga. Ya, intinya bertemu dengan Ma gitu ya, salah satu orang yang sangat baik, itu intinya membantu kita ikut serta dalam dalam Mungkin pas ini sudah takdir ya, begini. hmm, Ma itu lagi bersihin beras. Kata Oleh datang ke rumah sambil nangis, "Mak, saya habis dari Bantar Rujak, habis makan bakso. Lagi enak-enaknya saya makan bakso, teringat sama anak yatim. Masa saya makan enak-enaknya, tapi anak yatim nggak makan di mana? Di garasi nggak, siapa namanya? Itu si Isma. Nggak nemuin makanan dari kemarin, udah 3 hari saya lihat ada nasi di dalam piring udah asem. Otomatis dia nangis sama emak, "Mak, kalau begitu saya minta beras, anterin." Pan mata tersentuh. Ya Allah, mata gitu. Emak enak-enakan dahar, sementara anak yatim aya nu terlantar teu manggih dahar, mata tenyangka kitu tadi nama yen. Murang kali teh bahan katitisan kieu sing horeng si mana horeng. Murang kali teh kapilih panginten ku kasabaranana, ku dihinana. Alhamdulillah dina waktu saharita aya 2 tahun ya Neng. 1 tahun 2 ada. tahun peuri, ya Allah dugi ka Dan 2 hoyong tahun. leob kangkung. Teu dipasihan di teu dalaman mah teu aya. Teu teu masihan. Magledek juga saya dengar-dengar itu sedikit-sedikit bisa merasakan aura-aura goib ya. Iya, nggak tahu tuh. Lebih bisa Padahal melihat Mageledek ya. itu orangnya ya jelek, hitam. Kenapa ke saya orangnya nggak bisa serius, bisa bercandaan mulu kalau ngomong. Tapi kenapa begitu ya? Tapi Bisa disyukurin merasakan aja. atau bisa melihat juga? Melihat juga bisa, tapi sekarang mah udah enggak. Soalnya kalau mau kemana-mana Risih mungkin. malu, Lebih ke risih. sekaligus takut, malu. Apa yang kita kerjakan takut salah, takut ketahuan. Gitu. Jadi sekarang mah cuman merasakan. Enggak diasah gitu ya. Enggak, Jadi takut lebih ke dihilangkan gitu. dihilangkan tapi enggak hilang-hilang. Kalau kita mau ke tempat yang ada anu-anunya gitunya. Breh. Ketinggali. Besok langsung ke gedebeg sih. Oke, mungkin kita nggak perlu panjang-panjang dulu. Kita nanti tambah lagi di season Nanti lainnya. kalau misal video ini rame, nanti kita bakal lebih detailnya mungkin ya untuk segmen kedua nanti kita akan buat. Dan mungkin setelah 1 tahun itu kan ya intinya beres lah, kita lewati lah perjalanan Ya, itu ya, perjalanan perjalanan yang 1 tahun selesai, nanti sangat perjalanan ke 2 tahunnya. perihal gitu. Saya mikir setelah itu ya mungkin kehidupan akan baik-baik saja gitu. Jadi saya mikirnya kalau setelah ini kan ibaratnya saya juga diberi tugas amanat yang mungkin berat lah intinya. Kita membawa ilmu juga kan berat intinya, buat nolong orang lain gitu kan, itu kan resikonya berat juga, tapi mungkin ya ini udah jalannya, yang penting kitanya sehat dan kuat aja gitu. Lillahi ta'ala. Iya, saya mikirnya juga kayak gini,
setelah beres tirakat itu, setelah 1 tahun beres itu, saya kira kehidupan akan lancar-lancar aja. Setelah itu, Ternyata itulah yang lebih pahit. parah sampai kemarin, intinya di tahun 2002. Saya pikir tahun 2021 itu hal yang ibaratnya ujian yang paling berat bagi kehidupan saya. Ternyata setelah beres tahun 2022, 2023 itu mungkin tahun yang paling berat di kehidupan saya gitu. Jadi karena cacian dan makian itu nggak berhenti di situ gitu. Jadi dari misal keluarga juga, ya adalah satu persatu orang yang misal, ya kita kan kalau misal saya pribadi, kalau misal dibicarakan di belakang, saya tahu gitu. Saya bisa tahu siapa yang ngomong, siapa yang bicara, saya tahu. Jadi saya pikir, ya intinya dari kejadian itu saya tahu, oh ini orang seperti ini, oh dia seperti ini. Jadi intinya saya kira setelah ini bakal baik-baik saja. Saya sampai sekarang mungkin ya itu sudah jalannya. Jadi intinya apakah kita terlalu terang sampai dibenci orang lain gitu. Jadi intinya dari pelajaran itu, ya intinya kita ambil hikmahnya bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita ada sisi positif dan sisi negatifnya itu. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, mungkin itu yang paling baik untuk kehidupan kita sendiri. Oke, segmen kali ini cukup dulu biar penonton juga nggak terlalu panjang, jadi nggak bosan gitu ya. Nanti segmen selanjutnya kita akan lebih perdalam lagi ya. Ya, untuk pesan dari saya, untuk kalau ada teman-teman yang misal lagi di fase saya waktu itu, yang kita misal sekarang sedang merasa dijauhi, sedang merasa dikucilkan, merasa tidak dihargai, apapun pendapatnya, intinya sabar aja. Mungkin kalian sedang diuji. Intinya setelah kita melewati ujian itu, mudah-mudahan di depan ada kebahagiaan yang menunggu kita. Ada pepatah mengatakan habis gelap terbitlah terang. Betul. Habis hujan terbitlah habis hujan ya betul. Jadi intinya hujan pun akan berhenti pada waktunya. Oke, mungkin bisa ditutup aja, Nok. Ya mungkin nanti segmen kedua ini kita akan, kalau yang pengen panjang lebar, nanti kita bikin video part 2-nya. Nah, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Mak Geledek untuk pengalaman spiritual Mak Geledek gitu. Untuk teman-teman di Misteri Singanegara, tetap pantau channel ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita bikin di sini menjadi wawasan dan bisa mempererat tali silaturahmi. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam.